Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, anak-anak Tuhan di Gereja Kristen Jawa Magelang yang dikasihi dan senantiasa mengasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati, menyertai kita semua, sehingga pada sore hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah syukur awal tahun ajaran baru 2020-2021. Pada kesempatan yang baik ini, kami Majelis Gereja Kristen Jawa Magelang mengucapkan selamat kepada anak-anak semua yang telah memasuki awal tahun ajaran baru dan akan mengikuti pembelajaran di tahun ajaran 2021 ini. Kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19, sehingga kita berpengaruh kepada proses pembelajaran bagi anak-anak sekalian. Tapi harapan kita semua, anak-anak tetap bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang akan dilakukan secara daring atau online dari sekolah masing-masing. Kiranya anak-anak semua dapat mengikuti setiap proses pembelajaran, setiap apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada anak-anak semua di lingkungan sekolah masing-masing. Kita harapkan anak-anak semua dapat tetap semangat, tetap berpengharapan dan belajar, menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan untuk proses pembelajaran, sehingga semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga dapat disertai dalam setiap prosesnya, dapat berhasil dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Dan kita juga berharap bersama-sama dengan berdoa kepada Tuhan kita di dalam doa kita masing-masing, agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, dapat diatasi, dapat segera ditemukan obatnya, vaksinnya, sehingga harapannya ke depan proses pembelajaran dapat segera dilakukan secara normal, sehingga anak-anak semua dapat kembali ke lingkungan sekolah masing-masing, bertemu dengan Bapak Ibu Guru, dengan teman-teman sekolah semuanya dalam suasana yang ceria, dalam suasana belajar yang menyenangkan, sehingga dapat menjadi proses pembelajaran bagi anak-anak semua dengan sebaik-baiknya. Kita berharap semua agar dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi semuanya dapat diatasi, sehingga anak-anak semua dapat belajar dengan sebaik-baiknya di lingkungan sekolah masing-masing dan juga di rumah masing-masing. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan. Selamat menempuh pelajaran atau pembelajaran di tahun ajaran baru ini, dan juga selamat mengikuti ibadah syukur ini secara online dalam persiapan untuk atau ibadah syukur dalam tahun ajaran baru, sekaligus alih kelas baik dari pendidikan dasar ke menengah, dari menengah pertama ke menengah atas. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan yang pasti dapat berkenan di hadapan Tuhan. Selamat sekali lagi, dan kiranya semuanya dapat dilakukan, dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Selamat sore untuk teman-teman, adik-adik dan juga para orang tua yang berada di rumah. Sore hari ini kita akan mengikuti ibadah syukur awal tahun ajaran baru dan juga alih kelas. Ibadah sore hari ini akan dipimpin oleh saya, Bastian, dan juga saya, Rizka. Mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan kasih-Nya kepada kita boleh tetap bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh.
Dan saat ini kita akan mengikuti ibadah syukur awal tahun secara online. Untuk mengawali ibadah awal tahun ajaran baru ini, kami undang para jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semuanya. Amin. Masih dalam posisi berdiri, kami ajak teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk memujikan lagu Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Untuk mengawali ibadah syukur sore hari ini, alangkah baiknya kita landasi dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali untuk mengucap syukur walaupun dalam pandemi ini kita masih bisa melakukan ibadah walaupun secara online. Dan sore hari ini kita akan mengawali ibadah syukur awal tahun ajaran baru ini. Kiranya Bapa memberkati, melindungi dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Ibadah ini kami landaskan dalam nama saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pemberitaan hukum Tuhan yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari untuk menanggapi firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, mohon ampun karena kami belum dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Tuhan, tuntun kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah. Berita anugerah terambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali dengan penuh rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa, kita mempersiapkan hati untuk menerima firman dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha besar dan maha kudus, kembali kami bersyukur kepada Tuhan yang adalah juru selamat kami yang sejati. Kami pada saat ini memohon tuntunan Tuhan, di dalam kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, juga dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, Tuhan kiranya yang akan memperlengkapi, sehingga pada saat ini hanya Tuhan yang akan berfirman melalui hamba Tuhan yang terbatas ini. Waktu seluruhnya ya Tuhan kami serahkan, kiranya Tuhan yang akan berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang sejati, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. 1
1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah pembahasan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan terlebih melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Siapa kamu? Kamu siapa? Aku Ari, nama lengkapku Ari Kristianto. Aku siapa? Loh, kamu siapa? Aku Icil. Oh, halo Icil. Kamu dari mana kamu? Aku panggilin bapak apa ibu ya? Bapak. Oh iya, aku dari sini aja. Aku dari Di mana? rumah. Oh, kamu dari rumah? Rumahnya mana? Rumahnya Sukorjo. Bapak rumahnya mana Bapak Ari? Sukorjo. Terus Bapak Ari ngapain ke Loh. gerejaku? Loh, ini gerejamu loh. Aku pendeta di GKJ Sukorjo loh. Loh kok aku nggak tahu ya? Kamu nggak pernah sekolah minggu ya? Kamu nggak pernah ke gereja ya? Sejujurnya emang aku nggak pernah sekolah minggu Pak. Soalnya aku takut kalau disuruh berdoa. Loh, kenapa takut? Nah, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan aja yuk, sama-sama sama teman-teman juga ya. Teman-teman siapa orang nggak kelihatan? Ya kan memang belum boleh kan kumpul-kumpul bareng. Oh iya, gara-gara ada virus COVID-19, jadi kita dari rumah dengerin firman Tuhan dari Pak Ari ya. Iya, lah dengerin dari rumah ya. Oke. Hati-hati pulangnya. Oke, Itu Pak. ya, sip ya. Pak. Ya, hati-hati. Sukses ya. Amin. Tuhan berkati. Dadah. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu pula halo anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Karena sampai dengan hari ini kita harus tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena masih masih dituntun dan juga diberkati oleh Tuhan. Siapa yang sampai dengan hari ini masih merasakan bagaimana Tuhan itu begitu baik? Mungkin ada yang dari kita merasakan, mungkin tadi pagi puji Tuhan bisa bangun pagi, tadi pagi puji Tuhan bisa minum susu, atau tadi pagi puji Tuhan kalau teman-teman yang sudah agak gede tiba-tiba ada paketan gratis. Wah, luar biasa. Itu adalah wujud bagaimana penyertaan Tuhan dan juga berkat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Nah, karena Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita, lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan, bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan sekarang? Bagaimana kita itu harus bersikap ketika Tuhan itu sudah baik kepada kita? Apa toh kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita? Kira-kira apa adik-adik? Banyak. Ya tadi Tuhan masih mengizinkan kita sekolah walaupun online. Tuhan masih mengizinkan kita bisa makan, bisa minum, sehat. Itu kan sebuah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita ya membalas kebaikan Tuhan, membalas kebaikan Tuhan? Karena memang itulah yang disebut dengan apa? Ucapan syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Apa toh? Terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin di sini ada yang pernah merasakan takut. Walaupun mungkin di sini ada yang pernah merasakan khawatir. Ada di sini yang takut disuntik. Atau ada tidak di sini yang takut atau tidak berani kalau diminta untuk berdoa ketika di gereja, atau ketika di sekolah minggu, atau ketika di ibadah pemuda atau remaja. Ada yang takut berdoa? Kenapa harus takut? Karena berdoa itu adalah wujud komunikasi kita dengan Tuhan. Kita menyapa Tuhan. Iya kan? Karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita.
Karena wajar memang kalau orang itu takut, wajar memang kalau seseorang itu merasakan khawatir. Tapi menjadi tidak wajar kalau ketakutannya itu berlebihan sampai tidak mau berdoa, tidak mau sekolah karena besok mungkin tiba-tiba tes, tidak mau melakukan segala sesuatu karena mungkin menakutkan. Itu bukan sikap anak-anak Allah. Siapa yang di sini mengaku sebagai anak-anak Allah? Siapa tahu anak-anak Allah itu? Anak-anak Allah itu adalah anak-anak atau orang-orang yang sudah memasuki perjanjian keselamatan dengan Tuhan. Kalau di gereja kita, ya, di gereja kita di GKJ itu adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Siapa di sini yang sudah baptis? Semuanya pasti sudah baptis. Dan itulah yang menunjukkan bahwa kita atau adik-adik atau saudara-saudara semua itu adalah disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, ketika kita menyebut saya ini adalah anak-anak Allah, coba disebutkan bersama, aku adalah anak-anak Allah. Berarti apa? Ya berarti kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir, kita harus bersikap, ya. Bersikapnya itu adalah bersikap positif. Dan apa? Dan bersyukur. Niscaya di dalam kehidupannya nanti akan timbul sebuah kebahagiaan. Itu yang dirasakan jemaat di Tesalonika menurut bacaan kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan sampai dengan ayat yang ke-18 secara khusus. Mereka tidak kemudian sedih, mereka tidak kemudian takut bahkan khawatir ketika mereka itu apa? Dibenci oleh orang, ketika mereka itu menghadapi sebuah tantangan. Orang-orang di Tesalonika tidak takut. Mereka tetap apa? Tetap beriman, tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat dan meyakini apa tadi di awal saya sampaikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap umatnya. Nah, sikap-sikap yang disampaikan oleh Rasul Paulus menurut bacaan kita inilah yang menjadi perenungan kita atau yang harus kita pelajari dan kita terapkan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Tadi saya sampaikan bersikap positif ditambah dengan bersyukur, niscaya itu akan menghasilkan sebuah kebahagiaan. Yang pertama adalah tentang bersikap positif atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah attitude. Ini sebenarnya saya kutip dari sebuah artikel yang pernah saya baca di internet, di mana itu memang mengatakan attitude plus gratitude equal beatitude. Sikap positif ditambah dengan bersyukur itu akan menghasilkan sebuah kebahagiaan. Nah, sekarang sikap yang bagaimana yang harus kita tunjukkan kalau kita itu adalah anak-anak Allah? Coba sebutkan lagi, aku adalah anak-anak Allah. Sikap yang saya fokuskan pada bersikap positif. Yang namanya sikap positif berarti kan dia atau seseorang yang memiliki sikap positif berarti orang-orang yang tidak apa? Tidak pesimis. Maksudnya tidak pesimis. Misal tadi saya sampaikan, diminta ada mungkin seorang anak, entah itu sekolah minggu, remaja atau pemuda, gitu begitu dalam ibadah kategorial, dalam ibadah sekolah minggu, ibadah remaja atau pemuda ketika diminta untuk berdoa takut. Berarti itu tidak bersikap positif. Anak-anak Tuhan harus apa? Di dalam bacaan kita ayat 16 dan ayat 17 bersuka cita dan berdoa. Bersuka cita dan berdoa. Itu kan berarti menandakan setiap anak-anak Tuhan itu tidak boleh takut. Setiap anak-anak Tuhan itu harus memiliki semangat, harus memiliki sebuah keberanian untuk apa? Menjalani kehidupannya, untuk menyelesaikan setiap tugasnya. Banyak loh anak-anak Tuhan yang kalau di sekolah atau di tempat kerja atau mungkin di tempat kuliah mereka begitu aktif. Tapi ketika di gereja menjadi pemalu. Apa yang terjadi? Ada apakah gerangan? Ketika di sekolah ikut OSIS, ketika di kampus ikut senat atau BEM,
Ketika di sekolah ikut ekstrakurikuler macam-macam, tapi ketika di gereja menjadi seorang yang pemalu karena takut. Kenapa harus takut? Padahal Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Tadi di awal saya sampaikan apa saja kebaikan Tuhan banyak. Kita tidak bisa menyebutkan satu per satu. Nah, inilah yang pertama yang harus kita renungkan dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana anak-anak Tuhan itu memiliki sikap yang positif, ya, melihat sebuah terang di dalam sebuah hal kegelapan. Saya berikan contoh lagi tentang bersikap positif. Kalau mungkin teman-teman atau adik-adik di sini pernah tahu orang Jawa, ya, orang Jawa itu kan kalau kena musibah respon pertama biasanya apa? Wah, untungnya, ya gitu kan. Misal ada orang kecelakaan gitu. Wah, untungnya kok mung lecet tuh yo. Ada lagi kecelakaan, untungnya kok sing tugel mung tangan siji, yang patah hanya satu tangan, yang satu masih. Bahkan ketika orang yang kecelakaan misal meninggal, untungnya kok langsung meninggal, jadi ora keloro tidak merasa sakit. Saya kira itu adalah sebuah sikap positif yang ditunjukkan bahwa kehidupan itu harus optimis, tidak boleh takut. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik di sini misal di gereja diminta untuk berdoa atau di sekolah mendapatkan tugas, ya jangan nangis, jangan takut. Saya bisa. Ayo, Dek, berdoa. Ayo, Mas ini berdoa. Oh siap, bukan malah, oh jangan saya malu. Itu bukan anak-anak Allah. Coba saya katakan sekali lagi, aku adalah anak-anak Allah. Dengan demikian, kita itu mengaku bahwa diri kita itu tidak boleh pesimis. Hal yang kedua, di dalam artikel yang saya baca adalah tentang rasa bersyukur, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah gratitude. Rasa bersyukur itu adalah hal wajib bagi manusia, di mana manusia ketika merenungkan atau menyadari di dalam kehidupannya, dia itu hanya diberi. Manusia itu hanya menerima pemberian dari Allah. Dan memang apa yang kita terima saat ini, terlebih kita bisa bernapas, kita bisa melihat, kita bisa makan, kita bisa mainan, kita bisa mainan handphone, mainan game online, itu merupakan dari Tuhan saja yang mengizinkan kita. Coba kalau kita sakit, coba kalau kita itu badannya lemes, apa kita bisa mainan? Apa kita bisa makan dengan enak? Tidak. Tapi semua itu hanyalah pemberian dari Tuhan saja. Karena memang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun mungkin saat ini teman-teman yang sekolah, adik-adik yang masih sekolah ataupun saudara-saudara yang kuliah atau bekerja, mungkin saat ini terbatas karena pandemi COVID-19 ini dengan metode yang baru. Kalau yang di sekolahan ya KBM-nya baru, KBM daring online. Tapi itu bukan berarti kita tidak mensyukuri hal itu. Ya kita tetap harus bersyukur, wah puji Tuhan. Dengan metode online ini saya mungkin bisa belajar lebih banyak, ya tak? Lebih banyak saya mungkin dengan metode online ini saya bisa mendapat ilmu-ilmu yang tidak terbatas di sekolah saya saja. Materinya bisa dicari dari mana-mana dan yang lain sebagainya. Itu juga harus kita syukuri dan ditekankan lagi oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi bersyukurnya bukan karena uang jajannya banyak, bersyukurnya bukan karena bisa makan kenyang, tapi bersyukurnya apa? Karena sudah diberikan kehidupan. Karena sudah diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki kehidupan yang baru. Sudah diizinkan oleh Tuhan untuk tetap sekolah. Walaupun mungkin tadi saya sampaikan KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya itu dengan metode yang baru, online. Itu harus disyukuri. Dan itu tentunya hanya karena Tuhan saja. Hal yang ketiga tadi, attitude plus gratitude equal beatitude. Sikap yang positif ditambah dengan bersyukur akan menghasilkan sebuah kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Coba dilihat dalam ayat 18. Di sana dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sebab itulah yang dikehendaki
Allah. Apa maksudnya? Ketika kita melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah, itu seharusnya mengantar kita memasuki sebuah kebahagiaan. Karena begini, adik-adik dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang mengatakan bahwa sangat sulit sekali melakukan kehendak Allah karena berbagai tantangan yang ada di dalam kehidupannya. Sangat sulit sekali untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lah ini di dalam bacaan kita, ketika kita tetap bersuka cita, ketika kita tetap berdoa, ketika kita tetap bersyukur dalam segala hal, kita bisa atau berhasil melakukan kehendak Allah. Berarti kan kita kan mendapatkan sebuah keberhasilan. Siapa toh yang tidak senang ketika berhasil dalam suatu hal? Siapa toh yang tidak senang ketika berhasil ketika menghadapi ujian? Siapa yang tidak senang ketika berhasil, nilai ujiannya itu bagus? Nah, di sini kita itu juga berhasil melakukan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang diminta oleh Tuhan itu dapat kita laksanakan. Itu seharusnya membawa kebahagiaan bagi kita. Yang kemudian kita mengatakan di dalam diri kita, puji Tuhan. Karena Allah begitu baik kepada kita. Sekali lagi coba katakan kepada diri kita masing-masing. Aku adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini mari coba kita lihat di dalam kehidupan kita. Apakah kita itu benar-benar sudah bersikap positif dan kemudian bersyukur dan kemudian kita merasakan sebuah kebahagiaan. Nah, sekarang mari kita coba praktekkan hal yang sederhana. Coba adik-adik ataupun saudara-saudara ambil selembar kertas, ya, selembar kertas dan juga ballpoint atau pensil, terserah. Saudara-saudara dan adik-adik coba tuliskan 10 hal yang adik-adik syukuri, yang saudara-saudara syukuri dengan spesifik ya, dengan sangat detail. Misalnya, puji Tuhan, hari ini saya bisa makan dengan kering tempe walaupun gosong. Puji Tuhan, hari ini tugas-tugas saya, PR-PR saya bisa selesai walaupun tadinya saya anggap sulit. Dan yang lain sebagainya. Silakan diisi dulu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan teman-teman ataupun adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita semua atau adik-adik ataupun saudara-saudara itu mampu mengisi 10 daftar itu dengan cepat ataupun gampang, berarti apa? Berarti kita semua sudah berpikir positif. Maksudnya berpikir positif apa? Kita tidak pilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk. Karena apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sudah baik dan merupakan hal yang baik bagi kita umat manusia. Dengan begitu kita akan bersyukur sekali lagi, Tuhan itu begitu baik kepada kita. Sehingga kita akan merasakan kebahagiaan, tidak merengek-rengek lagi, tidak nangis-nangis lagi. Tapi apa? Puji Tuhan karena masih bisa sekolah, puji Tuhan karena masih bisa makan dan yang lain sebagainya.
Demikian pula mungkin hal tentang berpikir positif ini terjadi pada saudara-saudara atau teman-teman yang saat ini memasuki tahun ajaran baru. Yang mungkin baru pertama kali masuk SD, ataupun dari yang lulus SD masuk ke SMP, dari yang lulus SMP masuk ke SMA ataupun SMK, dari SMA ataupun SMK kemudian lulus masuk ke universitas, ke perkuliahan. Mungkin impian kita ingin memasuki sebuah tempat yang favorit, ingin memasuki sebuah tempat yang terkenal, tapi ternyata karena banyak kriteria yang ada sehingga kita tidak bisa masuk ke situ. Ataupun mungkin sekarang itu kan menggunakan sistem zonasi ya, kalau dari SD sampai SMA ataupun SMK kalau tidak salah. Kita kemudian kecewa, wah saya tidak bisa masuk ke SMP 1 karena rumah saya jauh dari sana. Apakah itu kemudian membuat kita itu kecewa, sedih sehingga tidak mau sekolah? Apakah itu yang kemudian membuat kita itu tidak bersyukur kepada Tuhan? Ingat, adik-adik yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, yang membuat pandai itu bukan sekolahnya, tapi dirinya sendiri. Yang mau belajar dengan tekun, yang mau menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk masa depan nanti. Walaupun kata orang, oh sekolah itu bagus yang bisa membuat orang-orang pintar. Percuma kalau orang itu tidak mau belajar, sekolahnya sebagus apapun juga tidak ada hasilnya. Kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu tidak terbatas pada sebuah zona. Saya ada sebuah cuplikan film Indonesia yang mungkin nanti bisa kita simpulkan bersama dan bisa disaksikan bersama. Filmnya yang demikian. Joko? Bapak, Kamu kenapa? Dari tadi kok merengut terus. Apa masih soal sekolahmu itu? Kok dicoba dulu, Toleh. Lama-lama kan pasti seneng. Cari teman baru, biar betah. Aku kepengennya sekolah di SMA 1. Sekolah favorit, bagus. Lah niki nopo? Sekolah baru, tidak mutu. Jok, Bapak punya cerita soal baju. Coba Bapak tanya ya. Yang bikin baju itu bagus apa toh? Nah, kok Bapak malah ngomongin baju toh Pak? Ya kalau baju bagus ya bagus. Kalau baju jelek ya jelek. Coba sekarang Bapak tanya lagi. Kalau baju bagus dipakai sama orang jelek? Ya jelek. Kamu lupa Le. Yang bikin baju itu bagus atau jelek tergantung dari yang make. Kalau baju butut atau jelek dipakai oleh orang yang kelihatan baik, makainya juga baik, apa enggak kelihatan bagus? Yang penting nyaman, anget, rapi. Ada masalah apa dengan sekolahmu yang jelek itu? Kalau kamu belajar dengan tekun dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya, biarpun sekolahmu jelek, kamu tetap jadi orang pintar. Sekarang berangkat sana. Oke, Pak. Sing hati-hati ya, Le. Belajar yang tekun. Biar pintar. Anakmu itu. Coba, Pak. Siap.
Baju itu bagus atau tidak tergantung siapa yang pakai. Ya, aku nggak boleh buang-buang waktu. Iya Kak. Belajar Kak. Ayo Kak. Bang. Baik, tepuk tangan untuk Kak. Nah, itu adalah cuplikan film yang berjudul Jokowi. Pasti tidak asing dengan nama Jokowi yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia bagi kita. Nah, film itu atau cuplikan film itu menceritakan ketika Jokowi muda, dia mau masuk SMA, dia itu sedih, kecewa karena tidak bisa masuk ke SMA 1, dikatakan SMA yang favorit, yang katanya itu bagus. Tapi sang ayah mengatakan yang penting itu bukan sekolahnya, tapi yang penting itu adalah murid-muridnya mau belajar atau tidak dengan tekun. Percuma sekolahnya bagus, tapi kalau muridnya itu tidak mau belajar, ya sama saja bohong. Digambarkan dengan baju. Bajunya itu yang membuat bagus itu siapa toh? Ya yang pakai. Yang memakai mengenakan baju itu. Percuma bajunya bagus mahal kalau yang memakai itu tidak pernah mandi, tidak pernah membersihkan diri, ya jadinya bajunya akan terlihat tidak baik. Tapi kalau bajunya bagus atau bajunya biasa-biasa saja, yang memakai itu mandi, membersihkan diri, pede, wah itu kan kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi pada saat ini anak-anak yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di awal tadi saya menanyakan apa kebaikan Tuhan banyak. Maka dalam hal ini kita melihat kebaikan Tuhan itu dengan berpikir positif kita. Oh, saya pasti bisa. Ketika saya mau sekolah diawali dengan dalam nama Tuhan Yesus ataupun dengan berdoa secara pribadi. Pasti saya bisa. Ketika kita mau ujian ataupun mau tes juga kita yakin bahwa diri kita bisa. Tapi tetap jangan lupa untuk belajar ya. Jangan kemudian tidak belajar. Tetap belajar dan kita berpikir positif bahwa kita itu bisa. Kalau mungkin ketika diminta berdoa di gereja, jangan menolak. Kakak-kakak yang lebih senior itu pasti akan membantu. Kalau di sekolah minggu kan pasti akan membantu. Jangan takut. Di saat itulah kita akan mendapat kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Puji Tuhan, saya bisa lebih baik dan saya bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Kita memiliki iman bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Sekali lagi kita katakan kepada diri kita, aku adalah anak-anak Allah. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kita dan mari kita bersikap sebagaimana anak-anak mestinya di dalam menyikapi segala hal. Yaitu berpikir positif, yaitu jangan takut, tetap berani, tetap semangat, selalu bersyukur, yaitu adalah selalu ingat kita diberi oleh Tuhan dan niscaya kita akan menerima sebuah kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Kita telah berhasil melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati dan selamat memasuki tahun ajaran yang baru. Tetap semangat. Amin. Kita akan memasuki prosesi alih kelas. Inilah teman-teman kita yang alih kelas. Alih kelas GKJ Magelang tahun 2020. Alih kelas dari TK ke SD. Kinanti Kidong Anjali Santika. Kristina Citra Pradita. Nathanael Anggara Surya Rahina. Yegar Sahaduta. Yemima Citra Ayudianingrum. Aloysius Nathan Danu Raharjo.
Hasta Mursae, Igede Arya Suta Ivan Praditya, Joshua Haruno Wibowo. Adik kelas dari SD ke SMP, Nathanael Sakti Hastina, Raditya Budi Prawirtama, Rena Enji Halistiawati, Sanka Derdika Ranatan, Hinerly Jones Suwu, Agatha Mosel Zivia, Atila Putri Kaltika Cintani, Rines Naira Swandini, Daniswara Adi Dharma, Desti Natalia, Jordan Duta Harismata, Christian Julian Vanu, Titus Tegar Kumoro, ahli kelas dari SMP ke SMA, Irena Kalista Mauri, Nadera Wisnu Pradana, Margareta Kristina, Natania Ernestine, Eurika Andira Kristi, Mahestra Diaksa Naradipa, Yohanes Pramudito, Anita Dita Erwati, Ananda Putri Novita Sari, Tirza Damar Ratri, Priscilla Nadia Rahma Putri, Bonifasius Anasta Widyatama, ahli kelas GKJ Magelang tahun 2020, ahli kelas dari TK ke SD, Kinanti Kidong Anjali Santika, Kristina Citra Pradita, Nathanael Anggara Surya Rahina, Yegar Sahaduta, Yemima Citra Ayudianingrum, Aloysius Nathan Danu Raharjo, Hasta Mursae, Igede Arya Suta Ivan Praditya, Joshua Haruno Wibowo, ahli kelas dari SD ke SMP, Nathanael Sakti Hastina, Raditya Budi Prawirtama, Rena Enji
Kalistiawati, Sanka Derdika Ranatan, Winerly Jones Suwu, Agatha Mosel Zivia, Atila Putri Kaltika Cintani, Rines Naira Swandini, Daniswara Adi Dharma, Desti Natalia, Jordan Duta Karismata, Christian Julian Vanu, Titus Tegar Kumoro, ahli kelas dari SMP ke SMA, Irena Kalista Mauri, Nadhera Wisnu Pradana, Margareta Kristina, Natania Ernestine, Eurika Andira Kristi, Mahestra Diaksa Naradipa, Yohanes Pramudito, Anita Dita Erwati, Ananda Putri Novita Sari, Tirza Damar Ratri, Priscilla Natia Rahma Putri, Bonifacius Anasta Widyatama, Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri kita, mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat supaya kehidupan kita senantiasa diberkati dan disertai Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan di hadirat-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, untuk segala anugerah dan berkat-Mu yang senantiasa menyertai anak-anak kami. Untuk itu, ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami senantiasa
dalam proses belajar di masa pandemi ini, yaitu pembelajaran melalui online. Kiranya anak-anak kami dapat menyesuaikan proses pembelajaran secara online dengan baik, sehingga anak-anak kami dapat mengikuti dan juga mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru terhadap anak-anak kami. Berkati juga Tuhan anak-anak kami dalam menjaga kesehatannya. Mampukan anak-anak kami dengan kesadaran yang baik dan tinggi untuk senantiasa menjalani hidup yang sehat dan bersih, sehingga anak-anak kami terhindar dari COVID-19 ini. Anak-anak kami semua dalam keadaan sehat dan senantiasa hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga memohon kepadamu, berkati anak-anak kami dalam pembelajarannya, sehingga anak-anak kami terus dapat belajar dan mengikuti pembelajaran dari sekolah. Ya Tuhan, Engkau berkati juga pelayanan ibadah online, baik dari sekolah minggu, remaja, dan juga pemuda, serta untuk dewasa. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami dalam mengikuti peribadatan secara online, sehingga anak-anak kami senantiasa dapat mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya. Anak-anak kami Tuhan berikan semangat dan juga rasa juang yang tinggi untuk meraih masa depannya. Sekalipun dalam masa pandemi ini, namun anak-anak kami tetap memiliki semangat yang baik dalam pembelajarannya. Demikian juga Tuhan, Engkau berkati peribadatan online dari kategori usia, sehingga kehidupan iman kami semua senantiasa dapat terpelihara dengan baik. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami, demikian juga jajarannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati sehingga dapat melayani rakyat Indonesia dengan baik. Demikian juga seluruh rakyat Indonesia, Tuhan sertai supaya rakyat Indonesia dapat hidup rukun, damai, dan bersama-sama untuk memiliki semangat dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Demikian juga Tuhan berkati rakyat Indonesia supaya bersama-sama juga untuk menegakkan NKRI, sehingga kami bangsa Indonesia ini senantiasa berada di dalam kehidupan yang damai, yang senantiasa rukun, dan juga senantiasa memiliki semangat untuk membangun negeri yang makmur, adil, dan tentram. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami semua, sehingga anak-anak kami yang merupakan masa depan bangsa ini, masa depan gereja dalam mewujudkan kasih Tuhan, sehingga anak-anak kami semuanya senantiasa dalam berkat dan anugerah Tuhan. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan doa kami ini di dalam anugerah dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, serta anak-anakku dan para pengajar dimanapun berada, mari sebelum kita memasuki dunia nyata dalam dunia pendidikan kita diutus oleh Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita tutup dengan menaikkan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, di saat yang serba terbatas dan dibatasi ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan ibadah dan mengikuti ibadah syukur awal tahun ajaran 2020-2021 dan akhir tahun ajaran 2019-2020. Ibadah syukur pada saat ini bertema mengucap syukur dalam segala hal. Tema ini mengingatkan kita bahwa di dalam masa pandemi ini dengan segala dampaknya, kita harus tetap bersyukur dan selalu mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Ucapan terima kasih kami sampaikan yang pertama kepada Majelis GKJ Magelang atas dukungannya sehingga ibadah ini bisa terlaksana. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi Ibadah, Komisi Anak, Komisi Pemuda, Komisi Remaja, dan Komisi Pendidikan
atas segala kerjasamanya sehingga ibadah syukur ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ari Kristianto SSI dari GKJ Sukorejo yang telah berkenan memberikan pelayanan pada ibadah ini dan menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua. Sebagai informasi, pada tahun ini kami mengadakan alih kelas bagi anak TK, anak SD, dan siswa SMP serta SMA. Dari TK sejumlah 10 siswa, dari SD sejumlah 12 siswa, dan dari SMP sejumlah 12 siswa. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak berkenan. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua partisipasi jemaat dan seluruh yang terlibat di dalam ibadah syukur kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah syukur awal tahun ajaran baru dan alih kelas. Tetap sehat, tetap selamat, tetap gunakan masker. Untuk ibadah kategorial masih dilakukan dalam keadaan online. Pelayanan ibadah Komisi Anak dilakukan melalui channel YouTube Komisi Anak GKJ Magelang setiap minggu pukul 8.30. Untuk pelayanan ibadah remaja akan dilakukan live streaming dalam aplikasi Zoom yang diadakan pada pukul 7.30. Dan untuk pelayanan ibadah Komisi Pemuda dilakukan melalui channel YouTube Komisi Pemuda GKJ Magelang setiap minggu pukul 7.30. Ibadah sore hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.